Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kader Madrasah Mualimin Muhammadiyah Yogyakarta. Apa kabar Anda semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan tak lupa semoga Anda semuanya tetap semangat untuk belajar meski Anda saat ini masih di rumahnya masing-masing. Senang sekali Ustaz dapat kembali menyapa kalian dalam pertemuan yang baik ini. Dalam pertemuan kali ini kita masih akan belajar tentang matematika. Materi pada pertemuan kali ini kita akan belajar terkait dengan operasi hitung pecahan. Adapun tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini yaitu yang pertama menyelesaikan operasi hitung penjumlahan sebuah pecahan. Dan yang kedua, nanti kalian diharapkan dapat menyelesaikan operasi hitung pengurangan sebuah pecahan. Dan yang ketiga, kalian diharapkan dapat menyelesaikan operasi hitung perkalian sebuah pecahan. Dan yang terakhir atau yang keempat, kalian diharapkan dapat menyelesaikan operasi hitung pembagian sebuah pecahan. Baik, yang pertama yaitu terkait dengan penjumlahan sebuah pecahan. Nah, bentuk umumnya seperti ini bisa kalian lihat, di mana A per B ditambah C per D sama dengan A dikali D ditambah C dikali B per B dikali D. Nah, seperti itu. Untuk lebih jelasnya perhatikan contoh yang pertama ini. 2 per 3 ditambah 4 per 5. Nah, penyelesaiannya kalian buat terlebih dahulu garisnya. Kemudian nih 2 dikalikan 5 ya, berarti 2 dikali 5. Kemudian karena ini penjumlahan berarti kita tambah seperti itu. Kemudian 4 dikalikan 3 ya, 4 dikalikan 3, 4 dikali 3. Kalian masih ingat ini tanda titik ini merupakan tanda perkalian seperti itu. Kemudian yang bawah atau penyebutnya yaitu tinggal 3 dikalikan 5 seperti itu. 3 dikali 5. Nah, setelah sampai sini tinggal kalian hitung. Ini satu persatu. 2 dikalikan 5 berapa? 10. Kemudian ditambah berapa? 12. Seperti itu. Per 3 dikalikan 5, 15. Nah, tinggal dijumlahkan ini. 10 tambah 12 berapa nih? 22. Dibagi per 15. Nah, seperti itu. Kemudian untuk contoh yang kedua itu 1 per 3 ditambah 2 per 5. Nah, langkahnya persis dengan contoh yang pertama tadi. Nah, dikali silang. Berarti ini 1 dikalikan 5 seperti itu. 1 dikali 5. Kemudian ini apa? Penjumlahan. Berarti ditambah 2 dikalikan 3 seperti itu. 2 dikali 3. Per berapa? Ini yaitu 3 dikalikan 5. 3 dikali 5 seperti itu. Tinggal dihitung saja. 1 dikalikan 5 berapa? 5. Kemudian ditambah berapa nih? 2 dikalikan 3 yaitu 6 per 15 seperti itu. Jadi ini tinggal dijumlahkan. 6 tambah 5 berapa? 11 per 15. Nah, seperti itu. Nanti jika dapat disederhanakan, silakan boleh disederhanakan seperti itu. Kemudian ini contoh yang ketiga, 7 per 3 ditambah 1 per 2. Nah, ini langkahnya juga sama dengan contoh yang pertama sama yang kedua. Ini berarti 7 dikalikan 2 seperti itu. Kemudian dijumlah 1 dikalikan 3, 1 dikali 3 seperti itu. Kemudian ini dibagi berapa? Dibagi 3 dikalikan 2, 3 dikali 2. Kemudian kita hitung. Nih, 7 dikali 2 berapa? 14. Kemudian ditambah 1 dikalikan 3, 3 per 6 seperti itu. Dan ini sama dengan 14 ditambah 3 berapa? 17 gitu, per 6. Nah, seperti itu. Udah sampai sini aja. Kemudian ini contoh yang keempat. Nah, contoh yang keempat ini merupakan pecahan, masih ingat? Pecahan campuran. Nah, jika kalian menemukan soal seperti ini, bisa menggunakan cara seperti ini. Ini bisa kalian lihat ini ada angka 2 sama angka 3. Berarti ini nanti
2 ditambah 3. Seperti itu, ditulis saja terlebih dahulu ya. Kemudian nanti ditambah berapa? Ditambah ini 1/3 ditambah berapa ini? 1/5. Nah ini kemudian sama dengan berapa? Nih 2 tambah 3 5 seperti itu. Nah cara untuk yang 1/3, untuk yang 1/3 sama 1/5 ini kita menggunakan cara yang pertama, kedua, atau yang ketiga tadi di contoh yang sebelumnya. Nah dikali silang berarti berapa nanti? Ditambah ini nih 1 dikalikan 5 seperti itu. 1 dikali 5 kemudian ditambah berapa? 1 dikalikan 3. 1 dikali 3. Kemudian yang bawah apa? 3 dikalikan 15 seperti itu. Nah kemudian sama dengan 5 plus berapa ini? 1 dikalikan 5 Ustadz, seperti itu. Kemudian ditambah 1 dikalikan 3 3 per berapa? 15. Berarti sama dengan 5 plus berapa ini? 5 tambah 3 yaitu 8 ya. Kemudian per 15, sehingga hasilnya dapat dituliskan 5 8 per 15. Nah seperti itu. Udah bukan? Kemudian yang kedua yaitu pengurangan sebuah pecahan. Nah bentuk umumnya bisa kalian lihat seperti ini ya, kurang lebih hampir mirip dengan yang penjumlahan tadi. Kemudian ini untuk lebih jelasnya perhatikan contoh soal berikut ini nih. Contoh yang pertama 4/3 dikurangi 1/2. Nah caranya kita buat terlebih dahulu garisnya. Kemudian ini kalian perhatikan angka 4 kita kalikan angka 2. Nah dikali silang 4 dikalikan 2. Kemudian apa tandanya? Ya dikurangi karena ini pengurangan seperti itu. Kemudian ini angka 1 kita kalikan sama angka 3 seperti itu. 1 dikali 3 per berapa? Per ini. Hasil kalinya ini 3 dikalikan 2 seperti itu. Kemudian sampai sini tinggal kita hitung saja. 4 dikalikan 2 8 dikurangi 1 dikalikan 3 3 seperti itu. Per 3 dikalikan 2 berapa? 6. Jadi 8 dikurangi 3 hasilnya berapa? 5 per ini berapa? 6 seperti itu. Nah untuk contoh yang kedua ini 2/5 dikurangi 1/3. Kita buat garisnya terlebih dahulu. Kemudian kita kalikan silang antara 2 dan 3 seperti itu. 2 dikali 3. Kemudian dikurangi karena ini tandanya pengurangan. Kemudian ini 1 dikalikan 5. Berarti ini tulis saja 1 dikali 5 per berapa? Nah ini 5 dikali 3. Ini kita kalikan 5 dikali 3. Sampai sini tinggal kita hitung saja ini. 2 dikalikan 3 6. Dikurangi berapa? 5. Kemudian per 15. Berarti hasilnya berapa ini? 6 dikurangi 5 1 per ini 15. Nah seperti itu. Kemudian nih untuk lebih jelasnya perhatikan contoh soal yang ketiga. 7/3 dikurangi 4/5. Nanti ini kita buat garisnya. Ini berarti 7 dikalikan 5 dikurangi berapa ini? 4 dikali 3 seperti itu ya. Kemudian ini kita kalikan 3 dikali 5. Nah sama dengan berapa ini? 35 dikurangi 12 per 15. Nah seperti itu. Baik 35 dikurangi 12 ini hasilnya berapa? 3 ini 2 seperti itu. Per berapa? 15. Nah ini hasilnya udah ketemu. Jadi 7/3 dikurangi 4/5 hasilnya 23/15 seperti itu. Nah contoh soal yang keempat ini. Contoh soal yang keempat ini, jika kalian menemukan soal bentuk pecahan campuran seperti ini, lebih amannya kalian ubah terlebih dahulu ke bentuk pecahan biasa. Masih ingat caranya? Ya seperti ini. 5 dikalikan 5 25. Kemudian ditambah
2. Berarti 27 per berapa nih? 5 segitu. Dikurangi nih 3 dikalikan 2 6 kemudian ditambah 1 berarti 7 per berapa? Per 2 segitu. Nah, setelah sampai sini kita boleh menggunakan cara bentuk seperti ini ya, atau cara yang pertama, cara kedua, atau contoh yang ketiga ini kalian bisa menggunakan cara seperti itu. Nah, ini berarti sama dengan berapa ini? 27. Ini 27 kita kalikan sama 2. Nah, tulis dulu 27 dikali 2. Kemudian dia ini dikurangi apa ditambah? Dikurangi dong, karena ini pengurangan seperti itu. Kemudian 7 dikali 5 seperti itu. 7 dikalikan 5 seperti itu. Kemudian yang bawah ini antara 5 dikalikan 2. 5 dikalikan 2 seperti itu. 27 dikalikan 2 ini berapa ya? Nah, kita hitung saja. 27 dikalikan 2 seperti itu. 7 dikalikan 2 ini hasilnya 14. 2 dikalikan 2 4. 4 tambah 1 berapa? 5. Berarti hasilnya 54. Ini 54 dikurangi 35 seperti itu. Dibagi 10. Nah, ini kira-kira 54 dikurangi 35 berapa ini? Nah, ini hitung aja. 54 dikurangi 35 seperti itu. Nah, ini karena 4 dikurangi 5 nggak bisa, pinjam 1 berarti 14 dikurangi 5. 14 dikurangi 5 9 segitu. Kemudian ini karena ini tadi dipinjam 1 berarti menjadi berapa? 4. Berarti 4 dikurangi 3 hasilnya berapa? 1. Berarti 19 ya ini hasilnya. Kemudian ini 19 per berapa? 10 seperti itu. Mudah bukan? Untuk selanjutnya yaitu perkalian bentuk pecahan. Nah, bisa kalian amati, bisa kalian perhatikan bentuk umumnya yaitu A per B dikali C per D. Nanti ini penyelesaiannya yaitu A dikali C, kemudian B dikali D seperti itu. Nah, ini lebih jelasnya perhatikan contoh berikut ini. 4 per 3 dikali 1 per 2. Nah, ini tinggal dikalikan saja nih. Yang atas, apa yang atas nih? 4 dikali 1 seperti itu. Kemudian yang bawah berapa nih? 3 dikali 2 seperti itu. Nah, tinggal dihitung saja hasilnya. 4 dikalikan 1 yaitu 4. Per berapa? 3 dikalikan 2 6. Nah, mudah bukan? Nah, ini contoh yang kedua. 2 per 5 dikali 1 per 3. Berarti ini berapa? 2 dikalikan 1, kemudian 5 dikalikan berapa? 3. Nah, tinggal dihitung hasilnya berapa? 2 dikali 1 2 per berapa? 15 gitu. Nah, ini contoh yang ketiga. 7 per 3 dikalikan 5. Ini kita hitung 7 dikali 4. Kemudian yang bawah berapa nih? 3 dikali 5. Tinggal dihitung hasilnya. 7 dikalikan 4 berarti 28 itu. Kemudian per berapa? 15. Nah, udah bukan? Nah, kemudian contoh yang keempat, jika kalian menemukan soal bentuk ini pecahan campuran, lebih amannya kalian ini mengubahnya ke bentuk pecahan biasa terlebih dahulu. Masih ingat caranya? Yaitu 5 dikalikan 5 25 ditambah 2 berapa? 27 ya. 27 per berapa ini? 5 ya. Kemudian yang kedua nih, 3 dikalikan 2 6. 6 tambah 1 7. Berarti ini dikali 7 per 2. Berarti ini tinggal dihitung saja nanti. Ini 27 dikalikan 7 per berapa? 5 dikalikan 2. Nah, nanti kita tinggal hitung hasilnya. Ini 27 dikalikan 7 ini kira-kira berapa ya? Ini 49. Karena 7 dikalikan 7 yaitu 49. Kemudian 2 dikalikan 7 berapa? 14. 14 tambah 4 18. Berarti 189 per berapa ini? 5 kalikan 2 10
Mudah bukan? Untuk operasi hitung yang terakhir yaitu pembagian, pecahan ya. Bentuk umumnya bisa kalian dan amati seperti ini ya, misalnya A per B dibagi C per D. Nanti kita ubah ke bentuk perkalian, yaitu A per B dikali. Nah ini bisa kalian amati, ini tanda bentuknya dibalik, yang awalnya CD dibalik menjadi DC seperti itu. Nah jika udah dalam bentuk perkalian seperti ini, bisa kalian tinggal dikali saja. Berarti A dikali D, kemudian B dikali C seperti itu. Nah, untuk lebih jelasnya perhatikan contoh soal berikut ini. Misalnya 4/3 dibagi 1/2. Nah ini berarti ini nanti 4/3 kita ubah ke bentuk perkalian. Jadi dikali yang awalnya 1/2 berarti menjadi dibalik menjadi 2/1. Nah setelah sampai sini tinggal dihitung saja, dikali saja. Berarti 4 dikalikan 2, kemudian 3 dikalikan berapa? 1. Dan hasilnya berapa ini? 4 dikalikan 2, 8/3. Nah seperti itu, mudah bukan? Nah nih coba perhatikan lagi untuk contoh soal yang kedua, yaitu 1/2 dibagi 1/4. Nah kita tulis dulu 1/2 berarti dikali berapa ini? Awalnya 1/4 berarti 4/1 seperti itu. Nah tinggal dikali saja ini, 1 dikalikan 4, kemudian ini 2 dikalikan 1. Nah ini hasilnya berapa kira-kira? 4/2 seperti itu. Nah nanti bila disederhanakan ini sama-sama dibagi 2, ini 2/1 seperti itu. Nah mudah bukan? Nah untuk selanjutnya ini untuk nomor 3 nih, 8/3 dibagi 4/5. Kita tulis terlebih dahulu 8/3 dikali, nah ini dibalik, yang awalnya 4/5 menjadi berapa? 5/4 seperti itu. Nah tinggal dikali nih, 8 dikalikan 5 seperti itu. Berarti ini 3 dikalikan 4. Nah ini sama dengan 8 dikalikan 5, 40/12. Nah seperti itu. Tapi boleh kalau ini disederhanakan lagi, boleh silakan, tergantung option jawabannya nanti. Nah kemudian ini contoh soal yang keempat. Nah jika kalian menemukan soal bentuk pecahan campuran seperti ini, lebih amannya kalian ubah terlebih dahulu ke bentuk pecahan biasa. Nah masih ingat kan caranya untuk mengubah bentuk pecahan campuran menjadi bentuk pecahan biasa? Nih 4 dikalikan 5, 20 tambah 2, 22. Berarti 22 per berapa ini? 5 seperti itu. Dibagi nih, 2 dikalikan 2, 4 tambah 1, 5. Berarti tulis saja 5 per berapa? Ini penyebutnya 2 seperti itu. Setelah sampai sini, nah kita ubah ke bentuk perkalian. Ingat 22/5 dikali berapa ini? Yang awalnya 5/2 berarti menjadi berapa? 2/5 seperti itu. Berarti tinggal dikali saja ini, 22 dikalikan 2 per berapa? 5 dikalikan 5 seperti itu. Berarti ini hasilnya berapa? 22 dikalikan 2, 44 seperti itu per 25. Nah sampai sini mudah bukan? Sampai bertemu di kesempatan dan materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.